Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saputra Bian Pratama dari kelas 11 Takar 1, nomor absen 33. Kali ini saya akan melapor job 4 tentang indikasi dan perawatan diesel konvensional. A. Alat dan bahan. 1. Alat Candy Tool 4. B. Tools diesel. 2. Bahan. A. Engine stand mesin 2 liter. 2L. B. Baterai 120 A. C. Majun. B. Keselamatan kerja. 1. Berdoa sebelum dan sesudah praktek. 2. Gunakan pakaian kerja. 3. Gunakan alat sesuai SOP. 4. Bekerja sesuai dengan job sheet dan buku pedoman perbaikan. C. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mengetahui komponen dan cara kerja sistem diesel konvensional. 2. Peserta didik dapat melakukan perawatan berkala mesin diesel dan diesel konvensional. 3. Peserta didik dapat melakukan pemeriksaan dan penyetaraan timing penyemprotan bahan bakar. D. Langkah kerja. 1. Indikasi komponen sistem bahan bakar. 1. Fuel tank, tempat menyimpan bahan bakar dan tempat menyimpan bahan bakar diesel. 2A. Water sentiment, menyaring solar dan air pada saat indikator water sentiment menyala, maka harus melakukan penyesuaian. 2B. Fuel filter, menyaring partikel kecil dari water sentiment sehingga tidak ada partikel yang tersisa. 3. Injektor pump, memompa bahan bakar dengan tekanan tinggi dan mengatur jumlah serta waktu injeksi. 4. High pressure pump, menyalurkan bahan bakar bertekanan tinggi dan pompa injeksi ke injektor. 5. Injektor sebagai tempat keluarnya bahan bakar yang sudah diinjeksikan berbentuk kabut. 6. Return pipe sebagai tempat mengembalikan bahan bakar yang kelebihan dari injektor kembali ke mesin. 7. Busi bijar, membantu proses pembakaran awal pada mesin diesel terutama dalam kondisi mesin. 8. Baterai, sumber daya listrik untuk sistem kelistrikan mesin termasuk busi pemanas dan komponen lainnya. 8. Ignition switch, mengaktifkan atau menonaktifkan sistem kelistrikan mesin. 10. Relay, mengatur aliran listrik ke busi pemanas. 11. Governor, mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan agar putaran mesin stabil. 2. Identifikasi lampu indikator pada dashboard. A. Indikator gelopak, keterangan sebagai tanda busi bijar yang sedang aktif. B. Lampu indikator oli, keterangan menandakan masalah pada tekanan atau level oli mesin. C. Indikator pengisian, menunjukkan status baterai atau sistem pengisian. 8. Lampu indikator water sentiment, menandakan kandungan air dalam filter solar sudah melebihi batas. 3. Perawatan atau tune-up mesin diesel dan perbaikan troubleshooting. Permasalahan engine. 1. Mesin tidak menyala. 2. Indikator water sentiment menyala. Langkah-langkah perawatan dan perbaikan troubleshooting, pergantian oli mesin dan filter oli. Keterangan oli perlu diganti. B. Memeriksa saringan udara dengan menggunakan air gun semprot filter dari sebelah dalam saringan udara. Hasil pemeriksaan saringan udara masih bersih, kesimpulan perlu dibersihkan. C. Pemeriksaan air pendingin, lakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas air pendingin pada radiator. Hasil pemeriksaan tidak ada cairan pendingin, kesimpulan harus diisi terlebih dahulu dan setelah diisi air radiator bocor. D. Pemeriksaan tali kipas, pemeriksaan secara visual dari kemungkinan tidak terkena gemuk atau oli, tidak retak, tidak berubah bentuk, terlalu kencang, aus. Hasil pemeriksaan tali kipas bagus dan bisa digunakan. Pemeriksaan kekencangan tali kipas standar tidak lebih dari 10 meter saat diberi tekanan 10 kilo. Hasil pemeriksaan sesuai dengan standar, kesimpulan sesuai dengan standar. E. Pemeriksaan nozzle. 1. Pengetesan tekanan injeksi. 1. A. Pompakan handle tester beberapa kali dengan tujuan menyemburkan solar dari nozzle fitting dan kemudian kencangkan fitting. B. Pasangkan nozzle injeksi pada injektor tester dan keluarkan udara dari mur onion. C. Pompakan injektor tester beberapa kali secepat mungkin untuk membersihkan karbon dari lubang injeksi. D. Pompakan injeksi tester pelan-pelan sambil mengamati pressure gauge. E. Pressure gauge saat tekanan. Baca pressure gauge saat tekanan injeksi mulai turun. Tekanan membuka injektor baru 151 sampai 159 kg per cm kuadrat. Opening pressure injektor lama 145 sampai 155 kg per cm kuadrat. Hasil pemeriksaan injektor 1 120 kg cm kuadrat, injektor 2 110 kg per cm kuadrat, injektor 3 100 kg per cm kuadrat, injektor nomor 4 90 kg per cm kuadrat. Kesimpulan perlu diperbaiki. Jika tekanan membuka tidak sesuai dengan spesifikasi di atas, bongkar kembali injektor dan ganti sim penyetelnya. F.
harus tidak ada tetesan setelah penginjeksian. Hasil tes: injektor 1 tidak ada, injektor 2 tidak ada, injektor 3 tidak ada, injektor 4 tidak ada. Kesimpulan, semua injektor masih bagus. 2. Tes kebocoran. Dengan melakukan penekanan pada kira-kira 10 sampai 20 kg cm2 di bawah tekanan pembukaan, periksa bahwa tidak ada tetesan selama 10 detik dari lubang injeksi atau dari sekeliling mur pengunci. Apabila injektor menetes selama 10 detik, ganti atau bersihkan dan overhaul kembali injektor. Hasil tes: injektor 1 tidak menetes, injektor 2 tidak menetes, injektor 3 tidak menetes, injektor 4 tidak menetes, semuanya tidak menetes selama 10 detik. Kesimpulan, injektor masih dalam keadaan baik. 3. Tes bentuk penyemprotan. A. Injektor pompa injektor tester 15 sampai 60 kali atau dalam kurung injektor lama, atau 30 sampai 60 kali injektor baru per menit. B. Periksa bentuk penyemprotan. Bila bentuk semprotan tidak benar selama penyemprotan, maka injektor harus dibersihkan atau diganti. Hasil tes: injektor 1, 2, 3, 4, 5. Injektor 1, 2, 3, 4 baik. Kesimpulan, semua injektor bagus. F. Pemeriksa glow plug. Periksa menggunakan multitester bahwa busi pijar terdapat kontinuitas. Hasil pemeriksaan terdapat kontinuitas. Kesimpulan, masih dapat digunakan. G. Pemeriksaan fuel filter. Keterangan: tidak ada kebocoran. H. Pemeriksaan lampu indikator water sandiban yang menyala. Periksa water sandiban terdapat air. Hasil pemeriksaan terdapat air. Kesimpulan, perlu dikuras. I. Pemeriksaan sistem bahan bakar. Pastikan tidak ada udara pada sistem bahan bakar. Apabila terdapat udara, lakukan bleeding sampai udara hilang. Kesimpulan, hasil praktek keseluruhan. Setelah melakukan praktek ini, saya bisa mengerti bagaimana cara kerja mesin diesel. Saya dapat tahu bagaimana cara mengecek nozzle yang bagus, atau tindakan cara membongkar dan memasang nozzle. Ya, sekian laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.